Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program Off the Record, ya, membaca berita di balik berita dan seperti biasa masih terus bersama kami. Saya Heru Subno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman of the record semuanya. Mas Irsu, ini berita yang seru ya. Iya, Sekarang ya, soal Gibran dan juga soal ada gimana? staf sus dari media pribadi dari Prabowo nih yang lagi Hmm. rame. Iya, iya, iya. Apa? Dia jadi korban eh, eh, scam atau Love dia scam. love scam? Iya, Ya, iya, love oke. scam itu penipuan dengan nuansa ada cinta lah di situ Iya, iya, biasanya. iya, 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 iya. Oke. Nah, kalau kalau Gibran ini yang apa ya? Kalau soal peristiwanya, saya kira Anda bisa nonton di Sebelum Poin ya, Mbak Agi, karena saya sudah nayangkan itu. Tapi kelanjutannya ini yang menarik ini ya. Ternyata ini kenapa yang karena yang di bukan dihalau itu ditangkap itu ya Mbak Agi ya, diringkus bahkan gitu ya Mbak Agi kalau lihat lihat di di videonya. di apa namanya dipiting gitu Dipiting kan gitu juga ya, itu yang juga disebut dinaikin juga pada ya. waktu sudah di bawah kemudian eh, dipiting ya, begitu. ya itu rame banget itu ya. Orang gara-gara Gibran mau makan siang, terus kok kemudian ada mahasiswa yang cuma bukan bawa spanduk itu, bawa posternya asal-asalan Mbak aja kan Mbak, itu kan kelihatan dia soal dinasti Jokowi dan kemudian soal tak menagih 19 juta lapangan kerja. Ya masa kayak gitu sampai diberlakukan semacam itu dan sampai kemudian ditahan sampai 3 sampai 4 jam ya, yang katanya Betul. diamankan. Polisi selalu ngomongnya diamankan. Ya, oke. Aduh, Nah, aduh. dan ini sekarang Mm-mm. Gen Z marah banget ya dengan Gibran ya. Ini mulai berantakan ini. Padahal selama ini kan Gibran kampanyenya dia menyasar Gen Z. Tapi ini Mhm. mahasiswa mereka membawa poster gitu dan kemudian Mhm. gara-gara Gibran mau ke situ mau makan, soalnya mau makan siang itu dia kan disebutkan ke rumah Betul. makan di Mhm. Blitar, dia sampai di gitu ya, diringkus dan dipiting. Dan ditahan. Oke, kita obrolin itu dulu deh Mbak sebelum ngomongin tapi itu dulu atau mau love scam dulu yang menarik ini. Biasanya ada love-nya. Boleh Gibran dulu aja, kita Oh, lanjutkan Gibran saja dulu. ya Mas Oke. Irsi ya. Mhm. 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 Iya, jadi ini kita perjelas bahwa ini adalah mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya Mas Irsu ya. Ya, ini NU Dan loh ini ya, mahasiswanya NU. NU Ya. ini dari NU begitu. Karena banyak juga yang buzzer-buzzer Gibran ini kan yang tidak paham Mas Irsu soal-soal hal tersebut. Sehingga kemudian saya juga membaca ketika diingatkan, loh ini dari NU begitu. Karena langsung itu dipelintir kalau di media sosial di X itu dipelintir bahwa ini adalah anak Abah, ini adalah apa turunan Yaman apa dan Iya, 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 sebagainya, iya, iya. simpatisan Yaman apa kadrun pun masih disebut juga sampai sekarang Bukan, heran ini Islam saya. Nusantara ini, jangan salah. Ya. Terus kemudian yang paham itu kan loh ini dari NU ini begitu. Jadi ya memang kalau saya melihat sih nuansanya ke PMI ini kan memang sering melakukan apa namanya Oh iya, anak-anak PMI sering melakukan demo lah begitu sering kan. sering sangat kritis mereka di PMI ini. Betul, sangat kritis, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah, terutama di Jawa Timur, itu memang PMI-nya, kalau kita perhatikan itu sangat kritis mereka itu. Cuman ya mereka tuh sebetulnya melakukan sesuatu ya seadanya, seperti kata Mas Yersu tadi, hanya sekedar kertas, tulisannya pun Mm. cuili-cuili gitu kan, kecil-kecil Iya, gitu, kecil-kecil. bukan dengan spidol Iya. yang besar, yang apa dicetak, terus kemudian Mm-mm. yang gagah kertasnya itu yang bisa kalau di Jakarta kan biasanya mereka sudah terbiasa Mm. melakukan demo-demo mahasiswa dan sebagainya seringkali membawanya tuh niat gitu. Kalau ini kan dibentangkan begitu saja. Kalau Ya, kita ini melihat niat juga fotonya, Mbak, niat. Tapi kelihat ini nanti nggak bisa dipelintir bahwa wah ini pasti ditunggangi. Orang ini aja iya, nggak modal modalnya kok, seadanya ini. modal Iya, seadanya kok gitu. Niatnya niat lah niatnya ya, ya. ya, niatnya tuh niat dalam arti bersuara. Mereka niat Ya sekali betul. lah. Hmm. Mereka Hmm. katanya kata polisi kan hanya berempat. Yang ada di media itu tiga, tapi terus kemudian dari pihak PMI sendiri mengatakan hanya berempat dan masing-masing membawa satu Ada berenam Mbak. spanduk. Kalau Bukan spanduk, poster ya begitu. berenam kalau menurut pengurus koordinator cabang untuk Surabaya, untuk Jawa Timur gitu ya.
Solihul Hadi Oh, gitu ada ya, keterangan ya. begitu juga Dia ya. menyatakan ada 6 orang Mm-mm. sebenarnya yang diringkus itu 3 orang gitu. Luar biasa sekali. Mungkin ini teman of the record mungkin belum tahu apa sih isi dari poster tersebut, yaitu Hmm. satu, omon-omon 19 juta lapangan kerja. Yes. Yang dua, siapa percaya pengangkang konstitusi, Mm-mm. gitu, yang artinya mengangkangi konstitusi, begitu. Mm-mm. Semangat terus, bikin bualan Mas Wapres, begitu. Yang keempat adalah dinasti tiada henti. Nggak terlalu, kata-katanya pun sopan Bia- sih menurut saya. Tidak Biasa ada aja tuh, biasa. biasa-biasa saja begitu ya. Jadi kenapa harus reaksinya seperti itu begitu. Nah, ini tentu saja membuat banyak reaksi. Sebetulnya kalau kita melihat di X, itu mereka banyak sekali yang mengatakan ya percuma itu dirampas karena malah justru menjadi viral begitu. Nah, Viral. sementara kalau akun Gibran begitu Mas Heru, saya sudah menduga sebetulnya. Begitu. Ini kunjungannya kan juga sudah selesai ya. Dia bertemu dengan Gus Ikdam Nah, begitu ya. itu, Yang itu, ini itu, itu adalah juga pertanyaan saya juga, ngapain sih lu ke Blitar itu, sebenarnya ada urgensi apa dia datang ke sana gitu ya? Cuman mau belusukan aja gitu. iya, di sana dia ke makam Bung Karno ya Mas Ersu ya ya. Oke, terus Eh, kita tahu lah itu sebenarnya ini tidak ada ditulis di dalam agendanya menurut wartawan yang ada di sana tidak ada ini begitu. politis Cuman ini ya, kalau iya, ini ya. secara politik lah ini. Terus kemudian ke pabrik telur. Nah, ini pabrik telur ini yang terakhir diunggah, Mas Ersu, hari ini diunggah di akun medianya dan kemudian diserbu lah. Kalau saya melihat mereka yang menulis di situ, memang akunnya Gibran ini kebanyakan yang komen dan juga yang memfollow itu memang anak-anak muda begitu. Nah, sementara mereka yang kesal, marah dan kemudian meledek ini kalau kemudian saya buka akunnya banyak sekali yang akun organik dan kalau dari foto-fotonya begitu ya kegiatannya itu mereka ya anak-anak muda ya Gen Z ya. Kalau Gen Z itu kan sampai dengan usia 28, 29 sekitar itu. Jadi ini kalau saya melihat di situ Gibran kan memang memakai baju ya seperti baju lab ya sebetulnya. Mungkin itu baju untuk pelindung lah begitu di tempat peternakan ayam petelur begitu atau pabrik telur lah di situ. Dan kemudian eh, yang saya heran, ini komentarnya. Gibran memang menulis seperti ini ya, ini ditulis oleh adminnya. Kemarin saya mendatangi peternakan ayam petelur modern di Blitar, sesuai visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Saya mendorong inovasi dan digitalisasi di sektor peternakan rakyat dan swasta. Kita tingkatkan kapasitas produksi, bla bla begitu ya. Kemudian di bawahnya, dengan populasi lebih dari 20 juta ekor ayam petelur, Blitar menyumbang sekitar 70% pasokan telur di Jawa Timur. Nah, kata 20 juta ekor itulah yang kemudian diplesetkan oleh para Gen Z menjadi 19 juta lapangan kerja. Jadi 20 juta ekor ayam petelur Iya, ya. dibandingkan dengan janji 19 juta lapangan kerja. Coba kita lihat ya. Ini komen ini yang tadinya di awalnya sebetulnya komen-komen para pendukung Gibran. Jadi Gen Z dari pendukung Gibran. Tapi begitu kita melihat yang scroll ke bawah itu rata-rata ya menagih janji dari Gibran dan juga mempertanyakan soal kasus pemitingan beberapa Hmm. mahasiswa PMI oleh Pas Pampres tersebut. Coba kita baca ya. Ini asik juga bacanya Mas Hirsu. Jadi kita tahu apa yang ada di benak para Gen Z. 19 juta telur begitu ya. Terus kemudian dia ngapain kosong? Mas takut sama spanduk kah? Wakil paling nggak punya harga diri. Waduh, ini menohok sekali ya. Memang mereka mempersoalkan. Kalau saya lihat Gen Z ini mempersoalkan ngapain sih datang ke situ? Urgensinya apa? Itu Iya. peternakan telur sudah ada dan sudah eksis. Kemudian Iya. setelah dia datang ke situ apa perubahannya? Begitu Apakah kira-kira begitu. apakah telur apa ayamnya telurnya jadi lebih banyak begitu? Betul. Itulah harus Hmm. selalu ada seperti kalau misalnya kita membaca sebuah buku, harus ada perubahan dalam diri kita sebelum kita membaca dan sesudah membaca. Ada pengayaan dalam ke apa pengetahuan kita gitu. Nah, kira-kira Gibran apa peningkatan setelah dia datang ke situ? Nah, ini akhirnya Fufafa disebut-sebut lagi. Fufafa, coba datangi pabrik SMK deh. Hmm. Ini ini usulnya jitu sekali. Kemudian mengatakan, wek-wek mending di kantor kalau cuma kerja kayak gitu. Ngabisin anggaran perjalanan. Ini Gen Z yang cerdas. Gede Takut banget loh sama anggarannya spam. Mbak ya. Gede nih Gede pengamanan-pengamanannya ya. sekali Iya. untuk anggaran seperti ini, anggaran pengamanan, persiapan, terus kemudian gubernurnya juga ikut turun begitu kan, Hmm. mendampingi Pak Wapres, kemudian Pak Kapoldanya, Kapolda, kemudian Pak Pangdamnya, Kapolres.
Pangdam juga ikut itu. Pangdam juga betul berikut jajaran di bawahnya di setiap perempatan ada polisi yang sejak pagi sudah bersiap, belum restoran yang akan dikunjungi. Wah, pokoknya ribet begitu. Sementara apa urgensinya dan kemudian apa manfaatnya itu yang sering dipertanyakan. Terus kemudian lagi-lagi ada yang mengatakan takut sama spanduk. Mahasiswa ditangkap gegara bentangkan spanduk omon-omon 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi Gen Z heran ya. Pak Wapres Indonesia bukan cuman Jawa. Kalau cuman lihat posting kayak gitu, siapa yang tidak bisa? Indonesia Timur masih banyak yang miskin. Itukah Indonesia merdeka? Ya. Hmm, ini kerjanya cuma kunjungan gini-gini doang. Terus upload konten katanya. Ya ini memang Gibran ini raja konten ya. Ya, tapi mahal banget Baca nih kontennya nih Mbak, ya kontennya, produksinya. setiap konten ini biayanya mahal sekali dan itu dibiayai oleh rakyat Indonesia. Mm, mm, Baca 20 juta ekor ayam, jadi ingat 19 juta lapangan kerja. Cie, 19 juta lapangan pekerjaan. ya. 19 juta lapangan untuk buzzer. 19 juta lapangan kerja untuk buzzer. Ya, ya. Ini sepertinya mendekati ya. Begitu kalau begitu masih banyaknya dan masih masifnya buzzer-buzzer di akun Gibran, akun Jokowi dan sebagainya, ya kita jadinya melihat ini apa, lapangan pekerjaan yang disediakan apakah untuk buzzer? Apalagi kalau sudah di TikTok Mas Ersu, itu luar biasa sekali. Mm. Hal yang seperti ini kalau di Instagram dan juga di X itu mereka masih kritis. Tapi kalau yang namanya di TikTok itu betul-betul akun-akun yang apa ya, kalau seandainya kemudian kita scroll, kita buka memang akun-akun yang nggak ada isi begitu, kosong. Jadi mungkin ya yang mengikuti akun yang tidak berpikir begitu. Mm. Jangan lupa guys, pemakzulan, pemakzulan. 19 juta lapangan pekerjaan jangan sembunyi di pas pampres. Mm. Waduh, ini masih panjang sekali ya. Kalau muda dan kosong 9 juta, 19 juta lapangan akan kutagih janjimu terus. Wah, ini sepertinya orang-orang yang memang ini Gibran kalau seandainya dia membaca ini begitu Mm. Mas Hersu, ini sama saja dengan saya melihat akun dari Pak Prabowo kemarin sesudah Pak Prabowo memutuskan bahwa Aceh, empat Mm. pulau di Aceh Singkil itu Mm. dikembalikan kepada Aceh. Mm. Itu diserbu betul dengan pernyataan yang menginginkan agar Pak Tito Karnavian itu Dan eh, Bobby di ya, ya dipecat Iya, ya, ya. itu dipecat. Begitu itu masif sekali. Jadi kalau Pak Gibran ingin tahu pendapat rakyat Indonesia, Pak Prabowo ingin mengetahui pendapat rakyat Indonesia, sekali-sekali bacalah medsosnya sendiri begitu supaya memahami nuansanya, betapa kecewa, marah. Begitu juga dengan akun dari Gibran ini, dari Wapres ini. Kalau dia ingin tahu, sekali-kalilah baca itu pernyataan dan juga tanggapan apa dan sebagainya. Dan kita juga heran ya Mas Hersu dari yang perilaku petugas yang dikatakan pas pampres sampai sekarang kita kan belum mendapatkan Mm. konfirmasinya apakah dia akan pas pampres betul ataukah dia sistem pengamanan lokal Mm. seperti yang terjadi pada Pak Jokowi ketika itu kita masih ingat pada saat Pilpres dia datang ke Gunung Kidul kemudian ada kader PDIP begitu Mm. kan yang dipersekusi begitu ya sampai dikejar sampai kemudian juga di seperti ini apa dipukul begitu dan ternyata itu dari Pas Pampres mengatakan bukan bagian Pas Pampres tapi bagian dari pengamanan setempat begitu. Nah, Mm. apakah ini juga bagian dari pengamanan setempat ataukah Pas Pampres tapi ring berapa? Ring satu, dua, tiga kan ada bering-ring seperti itu. Nah, ini saya kira kurang gercep ya melihat ini situasinya sudah viral sedemikian rupa dan setidaknya ini sudah terjadinya 2 hari begitu. Belum ada pernyataan dari PCO misalnya dari Hasan Nasbi yang menanggapi soal ini kan pekerjaan dia Mas Erzu ini terus bergulir dan bahkan akun dari Wapres sendiri juga diserbu seperti ini. Dan ini lagi-lagi kalau kita melihat seandainya benar dilakukan oleh Pas Pampres, mereka tidak mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah lalu. Iya. Oke, nah ini dan kalau ngomongin ini kan kita jadi ingat juga kan Pak Jokowi periode pertama juga janji 10 juta lapangan kerja ya. Jadi rupanya Gibran nggak mau kalah, dia mau naikkan 2 kali lipat gitu. Dalam situasi sekarang dipastikan jangan taruhan ya, kita nggak boleh taruhan. Itu pasti nggak akan tercapai karena situasi sekarang yang terjadi justru sekarang adalah PHK besar-besaran kan di mana-mana, Mbak. Betul. Mhm. Pak Iya, ya, Pak yang Jokowi terjadi dulu juga sekarang nggak tercapai juga 10 juta itu. Data BPS menunjukkan itu tidak tercapai walaupun sama sekali. Menteri Tenaga Kerja mengklaim itu tercapai. Jadi ya ilmunya sama ini, cuman yang satu ngomong 10 juta, yang satu jadi 19 juta. Jadi ini kalau orang Solo nyebutnya umuk ini ya Mbak Agi ya.
Tapi mereka nyebutnya omon-omon gitu. Omon-omon ini kan mengacu omongannya Pak Prabowo kalau yang ini ya. Mhm. Iya, iya. Jadi kalau kesannya kita melihat Mas Hersu, apakah lebih banyak ketersediaan lapangan kerja baru atau PHK? Coba saja kita lihat di berita-berita begitu. Mm-mm. Memang lebih banyak berita tentang PHK daripada berita tentang lowongan penerimaan Ya. begitu. Sekalinya PHK itu bisa ratusan sampai ribuan. Sementara untuk lowongan, kalau saya suka juga melihat apa lowongan-lowongan untuk mengetahui karena memang ada media yang mengkhususkan soal itu dan juga ada di LinkedIn apa dan sebagainya dan beberapa aplikasi lain yang ya hanya beberapa saja Mas Hersu misalnya satu perusahaan padahal perusahaan besar perusahaan pertambangan misalnya dia hanya membutuhkan sekitar 5 sampai 7 apa posisi itu pun juga posisi-posisi bukan yang posisi tinggi begitu ya. Walaupun ada juga posisi untuk anak-anak muda untuk Gen Z begitu yang artinya mereka bersaing sangat-sangat sangat keras. Kita bisa melihat ini juga di lowongan untuk BUMN. Misalnya untuk satu BUMN begitu, itu dia hanya memerlukan berapa orang saja begitu Mm-mm. daya tampungnya. Sementara untuk ASN kemarin juga begitu. Bahkan saya memiliki saudara, memiliki keponakan itu dari sekian ribu pelamar yang tertarik untuk salah satu posisi begitu ini di Kementerian Kehutanan. Ternyata itu yang diterima hanya dua. Tadinya yang diterima hanya satu. Tapi kemudian Itu eh, hanya posisi ada hanya satu penerimaan pun dua. yang lamar sampai ribuan ya. Sampai ribuan Mas Hersu. Mm. Jadi eh, Yang lebih parah jadi lagi luar karena biasa ordal lagi yang sekali. diterima lagi udah kasihan banget gitu ya. Makanya Iya. kemarin-kemarin kan ketika rame job fair yang ricuh Mm-mm. di Cikarang ya di Bekasi itu, Iya, betul. kemudian kan di media sosial juga berkembang banyak sekali info dari mereka-mereka yang mengaku bahwa mereka dari perusahaan dari mana dari apa Dari SDM-nya SDM-nya. dari ARD-nya menyatakan bahwa sebenarnya mereka nggak punya lowongan pekerjaan tapi karena diminta oleh Kementerian Nakes sebentar untuk ikut juga gitu buka semacam Betul. stand di situ ya Mm-mm. kasihan dong kalau cuman kayak gitu-gitu cuman gimmick aja gitu. Iya, dan sempat marah itu ya, Wakil Menteri Hmm. Ketenagakerjaan Ya, Emmanuel ya memang Ebenezer dia marah. begitu. Sekarang marah-marah terus sih Noel, Mm-mm. begitu ya. Tapi memang Iya, pekerjaannya memang berat sekali kalau saya melihat ya dengan pasti. kapasitas dia, pekerjaannya seperti ini yang sepertinya tiada henti, PHK di mana-mana, kisruh antara tenaga kerja, antara buruh dengan pemilik tenaga, dengan apa perusahaan apa dan sebagainya. Tapi ya itulah yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo saat ini, apalagi dengan kapasitas wapres yang Mm-mm. seharusnya ini bisa apa ya namanya menjadi penyokong atau menjadi pembantu dari apa kerja dari presiden ya karena kapasitasnya hanya Iya, seperti itu. Bahkan ya ada dia, Gen Z yang mengatakan ya. Mas Hersu ini setiap kali Pak Prabowo keluar kok kayaknya ada aja ya beritanya. Tapi sekarang berat ini menurut saya Gibran. Kalau kemarin kan Pak Prabowo kan walaupun sibuk kerja sana sini dan engagement dengan publik kan kurang. Ini dengan kasus kasus Raja Ampat, kasus Aceh dan sebagainya engagementnya Pak Prabowo dengan publik kuat. Jadi kalau Gibran mainnya masih Betul. bagi-bagi skincare atau cuma makan siang ke restoran di Blitar, orang malah mau marah nih dengan Gibran nih. Ini timnya Gibran, tim kontennya harus mulai bekerja keras nih, bikin apa lagi tuh, gitu ya. Ya, Iya, dan kunjungan yang ke daerah-daerah yang memang pendukung dari Jokowi dulu, pendukung iya dari kok, bapaknya, termasuk iya ke kok, Jawa Timur iya, didampingi Kofifa. Ibu Ini kan Afifah orangnya iya. Jokowi juga. Kok kok mirip-mirip bapaknya dulu, bapaknya waktu di demo waktu itu unjuk rasa dia pergi ke Kalimantan Tengah juga lihat bebek bertelur. Sekarang dia ke pabrik telur. Oke, kita pindah ya Mbak Oke. ke love scam. Nah, ini menarik ini yang love scam ini Mbak Agi. Mhm. Iya, iya, iya. Love scam ini menimpa staf khusus media pribadi Presiden Prabowo, begitu ya. Nah, jadi kalau seandainya disebut media pribadi, saya rasa Pak Prabowo ini kan memiliki akun Presiden RI, begitu ya. Dan kemudian juga yang sejak lama beliau ini memiliki akun Prabowo Subianto, begitu. Misal, ini akun ini ada di YouTube, kemudian ada di Instagram. Jadi yang satu adalah akun dari pemerintah, begitu dan sementara yang lainnya itu adalah akun pribadi dari Pak Prabowo. Jadi barangkali kalau saya menebak ini adalah staf khusus begitu ya dari media pribadinya Pak Prabowo.
Jadi dia ini bernama Kani Dwi Haryani ya Mas Hersu, yang ini sekarang sedang viral sekali karena dia tertipu love scam. Scam sendiri artinya penipuan. Sebenarnya itu pengulangan ya kalau apa namanya tertipu yang berhubungan dengan asmara, scam itu penipuan. Jadi penipuan yang berbau-bau asmara begitulah ya. Dan ini sebetulnya hal seperti ini sudah terjadi sejak kalau saya ingat sejak adanya FB itu marak ini sudah mulai ada ketika itu mungkin sebelumnya sudah pernah ada tapi kita tidak marak begitu. Tapi sejak maraknya media sosial terutama FB itu banyak sekali lewat Messenger, lewat apa, lewat direct Messenger seperti itu. Dan kalau dulu ini yang melakukan adalah dari luar negeri ya seperti Ya, misalnya Afrika biasanya banyak. dari Afrika, Hmm, kebanyakan dari berkulit hitam begitu. Dan banyak sekali ibu-ibu yang tertipu Mas Irsu, ya. luar biasa sampai ratusan juta tabungan hilang. Nah, sementara ini yang mengherankan juga staf media dari Prabowo ini juga kok bisa tertipu Masih begitu. muda nih ya, Ini Mbak ya. masih masih muda, masih muda kalau kita melihat misalnya eh, Instagramnya ya, Hmm. IG-nya begitu profilnya di sini ditulis dan ini sudah apa namanya sudah viral di screenshot ini profil dari Kani Dwi Haryani SIP begitu. Di situ dia menuliskan di bio-nya Media Relation of Mr. Prabowo Subianto, former TV journalist at TV One News, Hmm. kemudian MC, moderator, host, voice over, endorsement, dan talent. Kemudian Gerindra, jadi rupanya ini tidak hanya bekerja untuk Pak Prabowo, tapi mungkin sudah menjadi kader Gerindra ya, karena dia tulis. Kemudian Universitas Nasional, artinya mungkin lulusan dari UNAS begitu, dan apa? Banyak yang follow juga ini Mas Hersu dan kalau kita melihat dari apa yang dia tulis sebetulnya pengalamannya sudah mumpuni ya. Sehingga kemudian apalagi dia sudah masuk menjadi kader kemudian menjadi staf sus Pak Prabowo ini tidak main-main ya posisi tersebut begitu. Aku Febrian itu siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febrian ya, Febrian yang itu, Yang pilot mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu aku udah di sini investigasi 3 hari di Rangkas. Febrian aku cek pakai nomor polisi dia nggak ada di sini. Rumahnya bukan di situ sih Pak. Cipa, aku nggak tahu nama asli kamu siapa. Tolong jujur sama saya sekarang. Coba, Mbak pernah ketipu tadi saya dengar. Tolong jujur sama saya. Jujur udah. Kamu kontakan sama Febrian itu. Febrian om kamu bukan. Aku tanya. Iya, dia kenal sama saya. Katanya om kamu bukan. Aku tanya om kamu bukan. Ya udah, gak usah di video, Mbak. Ya kamu kan bukan omnya. Berarti Saudara kamu saya masih saudara. pilot Garuda. Benar, ada pilot Garuda saudara kamu. Iya, di bandara kan. Yuk, pertanyaan saya saudara kamu ada pilot Garuda nggak? Atas nama Febrian Alaidrus. Ya udah, Mbak tanya aja ke Febriannya, coba. Loh, kenapa jadi harus tanya ke Febrian? Selama ini saya ketemunya sama kamu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau seandainya seorang staf media, media ini biasanya kan hubungannya banyak, jaringannya luas Iya, gitu ya, dan iya. kemudian tidak begitu lugunya gitu untuk langsung dia Iya, iya. apa Dan bisa kita kan tertipu. selalu diajarkan ke saya sebut skeptis gitu ya. Setiap kali ada apa-apa Betul. gitu. Mhm. Verifikasi. Pasti kita lakukan seperti itu. Betul. Hmm. Betul, betul. Coba kita baca ya Mas Irsu, ini kronologis yang saya baca di media. Jadi dia ini menjadi trending karena tertipu. Ada yang menyebut 45 juta, ada yang menyebutkan 48 juta. 8 juta ya. Hmm. Iya, jadi kalau kita melihat ininya, eh, pertama dia dimintai uang oleh si penipu tersebut, ya Mas Erzo, itu sekitar 15 juta, itu pada awal Maret. Kemudian pada bulan April dimintai uang lagi 35 juta, kalau dijumlahkan menjadi, ya 48. sampai, iya, 15 tambah 45, tambah 35, jadi harusnya 50. Saya Oh, tidak tahu 50 ya. kenapa malah Hmm. ada yang menyebutkan 48 juta begitu ya. Tapi yang jelas, yang menipu ini adalah seorang gadis masih sangat muda dan sekarang sudah tersebar ya karena videonya ini sudah tersebar luas bernama Marpuah. Jadi si Ya. Marpuah ini usia 21 tahun warga Lebak Provinsi Banten Hmm. yang dia berpura-pura dia membuat akun bernama Adrian Alaidrus, akun IG Hmm. seolah-olah itu adalah dirinya dan dia mengaku sebagai pilot. Jadi awalnya kalau menurut polisi dia itu menyapa akun dari Kani ini Mas Aneh. Hersu. Hmm. Dia
Dia mengatakan salam untuk Pak Prabowo ya Mbak begitu. Nah dari situlah dari sekedar sapaan itu kemudian dibalas oleh kami dan akhirnya mereka bertukar mungkin DM dan akhirnya bertukar WA begitu ya Mas Hersu. Dan dia mengaku sebagai pilot gitu ya, mengaku sebagai pilot Garuda yang kemudian berikutnya dia mengaku sudah keluar dari Garuda dan kemudian berprofesi sebagai pilot di maskapai Emirates. Wah ini keren banget ini. Emirates ini untuk pilot dan juga untuk pramugarinya tidak main-main untuk tes di sana. Dia milik UEA ya. Dan kemudian dari situ, dari perkenalan itu, kan ini tidak sadar pengakuannya Mas Setsu kepada wartawannya tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam perangkap gitu karena dia mengaku sebagai pilot apa dan sebagainya sehingga kemudian ketika meminta uang dengan alasan untuk membiayai keperluan dari keponakannya bernama Cipa. Ternyata Cipa ini ya si Marpuah itu begitu. Mm, mm, mm. Jadi dia menyebut dirinya sendiri begitu dan dia berikanlah uang itu begitu. Tapi Ya, lama-lama dia karena kemudian udah memberi. terkiwir-kiwir ini ya Mbak ya. Iya, biasanya wanita yang kena love scam seperti ini, ya biasalah penipu itu. Tapi saya heran penipunya masih muda begitu ya. Iya. Mungkin dia mempelajari cara menipu begitu. Mm, Jadi biasanya sudah apa? Kalau sudah diberikan kata-kata rayuan apa seperti itu, begitu kemudian apa kemampuannya untuk normal begitu untuk berpikir secara normal itu kan berkurang Mas Ersu. ya. Karena sudah masuk ke dalam nuansa asmara itu tadi. Ya, 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 ya. Masih bisa kena ya, tapi saya mungkin coba memahami, mungkin karena kesibukannya ya, dia ya, ya seperti itu. Karena Ya, kalau bisa jadi. nempel dengan Pak Prabowo ya berarti sangat sibuk dan dia tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang personal seperti itu gitu. Biasanya mungkin ambil mainnya ya di dunia maya bisanya kan gitu itu dan dia tertipu soal itu. Ya oke, tapi ini tentu saja ya kita bersimpati lah ya dengan Kani Iya. ini ya. Mhm, Dan mhm. ini Iya, pelajaran bagi kenapa kita kita semua. bersimpati? Karena orang yang ada di lingkaran istana saja ya, Hmm. kemudian bisa tertipu hal seperti ini Hmm, begitu hmm, Mas Hersu. hmm. Apalagi yang awam gitu, yang Ya. sangat mudah sekali. Bahkan apa namanya, ketika itu pernah ini sedikit saja ya. Hmm. Beberapa tahun yang lalu kan Mas Hersu itu love scam ini dilakukan oleh para napi. Para Oh napi iya di iya iya. penjara Hmm, di hmm, Indonesia. hmm, Dan hmm, itu tidak hanya satu orang, banyak orang yang ditipu itu sudah banyak sekali entah ratusan bahkan sampai ribuan karena banyak dan mereka ini memang disuruh untuk melakukan hal tersebut begitu. Mereka dibayar untuk melakukan itu daripada diam-diam saja di penjara, dibui, kemudian mereka memiliki HP juga, terus kemudian melakukan love scam ini dan hmm. ditransfer ke rekening-rekening yang sengaja dibuatkan gitu. Ya. Ini apa namanya? Ini PR besar ya untuk kepolisian karena tidak pernah berhenti love scam ini. Yes. Hanya kasus ini karena ya apa lingkaran dari Pak Prabowo jadi ini jadi heboh gitu ya, jadi viral banget gitu ya. Betul, Oke. mungkin kalau ini menimpa yang tadi saya sebutkan ibu rumah tangga biasa Hmm, atau menimpa orang yang apa yang tidak berpendidikan tinggi begitu hmm. ya atau yang di desa atau yang seperti apa yang tidak pernah membaca hal seperti ini Ya begitu ya ini hal yang kriminal biasa biasa. lah, kasus kriminal Betul. biasa. Oke, Mm-mm. Mbak Agi, kita mohon pamit ya. Sampai ketemu lagi esok. Mm-mm. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal Sama. sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.